Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini sebagai pengganti pertemuan kita yang terakhir kemarin, saya akan mencoba mengerjakan soal yang saya share ini, di mana di situ ada beberapa nama PT ya dengan variabelnya. Di sini ada variabel iklan, kemudian ada penjualan yang tentunya iklan akan mempengaruhi penjualannya ya. Kemudian ada taraf nyata 5% dan 10 pertanyaan terkait tentang persamaan umum regresi, nilai-nilai prediksi, koefisien determinasi, estimasi baku, ada uji F, uji T, ada nilai pembanding atau nilai kritis, persentase pengaruh, dan yang terakhir ada berapa kali iklan untuk memenuhi 40 target perumahan. Nah, di sini akan saya gambarkan dulu ya tabelnya. Untuk tabelnya di sini saya tulis saja nama ya, nama dari si pengiklan saya tuliskan sebagai nama gitu aja. Kemudian ada iklannya, kemudian ada penjualannya, penjualan namanya saya tulis saja karena di situ ada 5 ya, ada 5 ada nama PT. Saya tulis saja 1, 2, 3, 4 dan 5. Kemudian iklannya di situ ada 20 kali, kemudian ada 32, 27 kali, 16. Kemudian penjualannya di sini ada 30, 31, 25, ada 35 dan 20. Nah, dalam tabel ini sebenarnya bisa dilihat bahwa saya hanya mengambil satu variabel aja, yaitu variabel tentang iklan. Bagaimana sebuah variabel itu mempengaruhi penjualan, dinamakan sebagai ads atau advertisement. Nah, maka penjualan ini saya sebut sebagai Y, adalah nilai tujuan yang akan kita cari. Bisa jadi variabel itu nggak hanya X aja, atau yang di sini sebagai advertisementnya. Bisa juga dengan melakukan, ini kan tadi iklan kan ya, bisa juga dengan melakukan promo. Promo itu kan juga bagian dari variabel. Nah, itu bisa aja di sini ada variabel X, kemudian ada variabel P. X-nya itu advertisement, P-nya itu sebagai promo, yang tergabung menjadi tujuan akhirnya adalah peningkatan penjualan. Sekarang saya akan melakukan perhitungan. Yang pertama adalah berapakah persamaan umum regresi atau prediksinya. Nah, sebelum ke sana sebenarnya saya harus menghitung dulu nilai-nilai yang akan kita butuhkan nanti. Contohnya yang pertama di sini akan saya langsung hitung aja. Total dari variabel X saya sebut sebagai sigma. Sigma X-nya kalau saya total di sini ada 101. Kemudian ada yang disebut sebagai sigma Y. Jadi total penjualannya ya. Itu ada 141. Terus saya butuh lagi perkalian antara X dan Y. Di sini saya saya tambah tabel. Di sini ada X dikalikan dengan Y. 20 kali 30 ini 600. Kemudian ada 992, 550, 945, 320. Kemudian sigmanya ini sama dengan sigma XY sama dengan 3407. Nah, selain itu saya juga butuh untuk X kuadrat, sigma X kuadrat ya. Saya tambahkan aja di sini. Itu ada sigma X kuadrat. Nah, berarti 20 dikalikan kuadratin 400, 32 kuadratin 1024, ada 484, 729, 256. Nah, kemudian sigmanya di sini sigma X kuadratnya sama dengan
2893, tinggal dijumlahin aja sigmanya. Nah, selain itu saya juga butuh yang namanya rata-rata dari penjualan. Rata-rata penjualannya saya tulis saja di sini. Karena penjualan itu adalah Y, saya tulis saja di sini Y rata-rata. Nah, Y rata-rata itu gimana? Ya tinggal 141 jumlah dari ini kita bagi dengan 5. 141 dibagi dengan 5 sama dengan 28,2, atau namanya penjualan kan nggak mungkin koma kan ya, pasti genap, turunin aja ke bawah, genapin. Kemudian di sini tadi saya punya X, maka saya harus mencari sigma X dikuadratin. Nah, bedanya kalau yang ini setiap X-nya dikuadratin. Kalau yang ini saya mau minta sigma X yang dikuadratin. Berarti kan 101 kuadrat atau sama dengan 10,201. Ya, jadi tabelnya kita punya sigma X kuadrat, sigma X yang dikuadratin, sigma Y rata-rata, sigma XY yang didapatkan dari X kalikan Y, kemudian ada sigma X kuadrat yaitu 20 kuadrat, 32 kuadrat, 22 kuadrat, dan seterusnya. Kemudian sigma X kuadratnya ini tinggal dijumlahkan aja ya. Ini maksudnya tinggal dijumlahin gitu aja. Sigma itu penjumlahannya ya. Nah, kalau saya udah punya tabel kayak gini, saya bisa menghitung selanjutnya. Yang pertama adalah persamaan umum regresi. Persamaan umum regresi itu A ya. Persamaan umum regresi. Karena kita akan memprediksi penjualan, berarti di sini saya sebut sebagai Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y-nya adalah nilai prediksi, kemudian A-nya di sini adalah konstanta yang akan kita cari juga, B-nya di sini adalah koefisien regresinya, koefisien regresi yang akan kita cari juga, kemudian X-nya adalah variabel bebas. Variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah yang menentukan ramalannya nanti. Sehingga X di sini disebut sebagai advertisement-nya. Jadi berapa banyak nilai X akan mempengaruhi nilai Y. Jadi X ini bebas, Y itu tergantung dari si X. Makanya X variabel bebas, Y variabel terikat. Artinya terikat itu nilainya tergantung dari nilai si X. Nah, sekarang kita akan cari dulu nilai daripada si A dan B. Untuk mencari nilai A dan B itu ada rumusnya ya. A sama dengan sigma Y dikurangi dengan B dikali dengan sigma X dibagi dengan N. Dimana N itu kan banyaknya sampel. Kemudian B itu sama dengan N banyaknya sampel dikali dari jumlah dari sigma XY dikurangi dengan sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi dengan sampelnya dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X kuadrat. Nah, sigma X kuadrat yang ini itu yang ini tadi. Kalau yang ini itu yang ini. Tinggal dihitung aja ya, berarti di sini kita tinggal memasukkan nilainya 1/1. Nah, karena yang A itu harus ada B dan yang B itu enggak ada apapun, maka di sini kita harus menghitung yang B dahulu. Nah, untuk menghitung yang B berarti kita tinggal memasukkan aja N5 gitu kan ya. Sigma XY tadi berapa? Dari atasnya tadi ini sigma XY 3407 dikurangi dengan sigma X. Sigma X ini
ini ya sigma X-nya 101 dikalikan dengan sigma Y-nya 141 dibagi dengan N-nya 5 sigma X kuadrat berarti yang ini ya 2893 dikurangi dengan sigma X dikuadratin 10201. Nah, kalau udah gini kita hitung biasa pakai kalkulator boleh, nggak ada yang larang ya. Ini kalau dihitung sebentar, ini saya kalikan 3407 kali 5 dikurangi 101 kali 141 ketemunya 2794 dibagi dengan 5 dikalikan 2893 dikurangi 10201 4264 atau sama dengan 0,65. Jadi kita ketemu B sama dengan 0,65. Kalau udah ketemu B, berarti kita bisa menghitung nilai A karena di sini ada si B. Nah, A kita sama dengan sigma Y dikurangi B sigma X per N. Gini kan? Berarti sama dengan sigma Y. Sigma Y ini berapa? 141 ya kan? Sigma Y di sini 141, tinggal dimasukin aja. 141 dikurangi B-nya 0,65 dikalikan dengan sigma X. Sigma X-nya 101 ya, 101 dapatnya dari ini tadi hitungannya sigma X-nya 101. Sigma X 101 tinggal ditulis saja. 101 dibagi dengan 5 sama dengan di sini ketemunya 15,07. Nah, kalau udah ketemu kayak gini, jadi kita punya B, punya A. Gitu kan? Sekarang kita buat persamaan umum regresinya. Tadi kan nilai prediksinya Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Karena kita udah punya A, udah punya B, berarti tinggal kita masukkan A-nya 15,07 ditambah B-nya 0,65. X-nya dibiarin tetap X-nya. Ini adalah nilai yang akan kita prediksikan. Jadi misalkan iklannya ada 20, maka ketemu 15,07 ditambah 0,65 kali 20 ketemu jumlah penjualannya berapa gitu. Saya pingin iklannya 40, 15,07 ditambah 0,65 dikali 40 ketemu penjualannya sebesar Y. Jadi ini adalah persamaan umumnya ya, persamaan umum. Jadi yang A sudah terjawab. Sekarang kita masuk ke B, rata-rata nilai prediksi. Rata-rata nilai prediksi. Sini aja ya. B. Nilai rata-rata prediksi. Berarti di sini saya tulis saja nilai rata-rata prediksi. Nah, untuk menentukan nilai rata-rata prediksi, di sini kita harus mencari nilai dari perkalian persamaan umum kita tadi. Nah, tadi kan penjual iklan di tabel itu kan sebanyak ini ya, iklan satu ya, iklan ke satunya sama dengan 20, iklan keduanya 32, ketiganya 22, 27 dan 16. Ini iklan kedua 3, 4, 5. Ini kan. Nah, kita kan punya persamaan umum tadi. Di sini saya tuliskan Y sama dengan
15,07 ditambah 0,65 X, ya kan? X itu adalah banyaknya iklan. Nah, berarti di sini dari iklan sebanyak 20, kita juga harus menentukan nilai prediksinya secara prediksi. Tetapi kalau secara nyata kan udah ada di dalam soal. Kalau secara prediksi gimana? Tinggal kita masukin aja. Berarti di sini Y sama dengan 15,07 ditambah 0,65 dikali 20. Semuanya sama kayak gitu. Berarti Y sama dengan 15,07 ditambah 0,65. Pengalinya ini tinggal pakai yang ini iklannya. Iklannya di sini ada 32, 27, 16. Nah, kemudian kita hitung. Jadi 0,65 dikali 20 ditambah 15,07. Di sini ketemunya 28,07 ya. 28,07 kalau kita bulatkan jadi 28. Yang bawah 35,87 dibulatin jadi 36. Bawahnya 29,37 dibulatin jadi 29. Kemudian bawahnya 42,72 dibulatin dia jadi 30 berapa ini? 42,72. Oh, 32,72 jadi 33. Kemudian ada 25,47 dibulatin dia jadi 25. Jadi kita punya nilai prediksinya di sini penjualannya sekian, padahal kalau di iklan 20. Di sini 36 padahal kalau di iklan 32. Di sini 29 kalau di soal 22. Kalau diprediksi 33, tetapi kalau di soal 27. Kalau diprediksi 25, kalau di soal ada 16. Nah, dari sini kita bisa menghitung nilai rata-rata. Rata-rata itu kan dibagi dengan banyaknya jumlah kan, jumlahnya sampel. Nah, di sini juga sama. Rata-rata berarti sama dengan jumlah dari Y dikurangi dengan Y prediksinya dibagi dengan N, yaitu N banyaknya sampel. Nah, ini kan bisa saya kalikan silang kan. Jadi sigma Y dikurangi dengan sigma Y prediksi dibagi dengan N. Atau sama dengan bawahnya berapa? Sigma Y-nya tadi berapa? Sigma Y 141. Kita masukkan lagi 141 dikurangi dengan sigma Y prediksi, berarti ini dijumlahkan gitu kan. Nah, jumlahnya berapa? 151. Berarti di sini 151 dibagi dengan 5 sama dengan 10 min 10 dibagi dengan 5 atau sama dengan min 2. Hasilnya nilai rata-rata prediksinya adalah min 2. Ya, gitu aja berarti. Kemudian C, kita lanjut. Yang C adalah koefisien determinasi. Koefisien determinasi itu disebut sebagai biasanya R square gitu ya. Kemudian koefisien determinasi itu disebut sebagai R square itu adalah R kuadrat. Nah, di situ juga ada namanya R adjust atau penyimbangannya. Berarti kalau ada kuadrat maka kita bisa akarkan untuk ketemu R-nya. Untuk mencari ini, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah
kita harus menghitung selisih nilai dari Y yang kita hitung dengan nilai penjualan yang terjadi. Nah, awalnya rata-rata kita tadi, Y rata-rata kita berapa? Rata-rata kita di sini Y rata-ratanya adalah 28 kan. Sementara penjualan kita itu 30, 31, 25, 35, 20. Maka di sini kita bisa menghitung rata-ratanya di sini 30 dikurangi 28, yaitu selisihnya dari rata-rata. Nah, yang pertama dari penjualan tadi, ini Y asli ya, Y aslinya, Y satunya sama dengan 30, Y 2 nya sama dengan berapa? 31, kemudian 25, 35 dan 20. Ini Y3, Y4, Y5. Untuk C kita akan menghitung koefisien determinasi, tapi kita butuh data ini dulu. Nah, sementara Y rata-rata kita adalah 28. Ini kita kurangi semua. Kita akan menemukan selisihnya. Ini tadi C, saya tulis di sini dulu ya, C. Menghitung koefisien determinasi. Nah, ini selisihnya 2, 3, min 3, 7, min 8. Ini kalau kita sigmakan dia sama dengan 3 ketemu 3, 7 ketemu 8, min 2 berarti 1. Jadi kita ketemu selisihnya adalah 1. Nah, sekarang kita hitung koefisien determinasinya, yaitu R-nya. Rumusnya di sini untuk mencari koefisien determinasi itu adalah R kuadrat sama dengan 1 ya, 1 gede ya, 1 dikurangi sigma Y min Y prediksi dibagi dengan sigma Y dikurangi Y rata-rata. Jadi 1 dikurangi ini bagi ini gitu. Berarti di sini saya tulis saja 1 dikurangi sigma Y min Y prediksi. Udah ketemu kan tadi sigma Y dikurangi Y prediksi. Tadi berapa? Min 10 kan? N-nya ini 5, berarti kita ambil yang min 10-nya aja. Berarti di sini bawah itu tinggal dituliskan aja min 10 dibagi dengan sigma Y min Y rata-rata. Berarti berapa? Ya 1 ini kan. Ini Y rata-ratanya. Hasilnya kan ini. Sigmanya, penjumlahannya sama dengan 1. Berarti ini saya tulis 1. Atau sama dengan 1 dikurangi atau ditambah min ketemu min jadi plus 10 atau sama dengan 11 gitu ya. Jadi R kuadratnya adalah 11. Sementara kita perlu penyeimbangan. Di sini penyeimbangan itu disebut sebagai R adjustment atau biasanya disebut sebagai R ADJ gitu ya. R adjustment atau R ADJ adjustment gitu ya. Rumusnya masih mirip, yaitu R kuadrat dikurangi P dikalikan 1 min R kuadrat dibagi dengan N dikurangi P min 1, di mana P di sini adalah variabel bebas kita. Variabel bebas kita apa? Advertisement-nya, iklannya. Karena kita hanya memakai satu variabel advertisement, maka variabel bebas kita P itu adalah sama dengan 1 gitu ya. Jadi di sini tinggal kita hitung aja. R kuadratnya 11 dikurangi 1 min 11. R kuadrat kan, ini masih mewakili R kuadrat, jadi di sini nggak perlu dikuadratin. Dibagi dengan N. N adalah banyaknya sampel dikurangi P 1 dikurangi 1 atau sama dengan 11. Langsung dihitung aja ya. Ini 1 min 11 sama dengan
10 kurang 1 dikalikan berarti sama dengan 11 dikurangi 1. Ini 1 kurangi 11 sama dengan min 10 kali 1 min 10 ditambah 11 sama dengan 21 dibagi dengan 3 sama dengan 7. Nah, ketemu nih. Berarti koefisien determinasi kita atau R-nya kita sama dengan 7 untuk yang di adjust. Lanjut untuk mencari estimasi baku. Nah, lanjut estimasi baku ya. D sekarang. D kita saya tulis dulu estimasi baku. Nah, untuk menghitung estimasi baku di sini ada rumus ya, mirip kayak matematika. Kita pakai rumusnya yaitu SE, estimasi baku, sama dengan akar dari Y dikurangi Y prediksinya dibagi dengan ini dikuadratin dibagi dengan N min K. Jadi SE itu sigma ya, di sini ada sigmanya, sigma Y dikurangi Y prediksi kuadrat. Mohon maaf videonya terputus, saya lanjutkan. Untuk estimasi baku di sini ada SE, kita singkat sebagai SE, itu adalah sigma Y min Y prediksi dikuadratin dibagi dengan N min K. Kita tadi udah menghitung Y min Y prediksi itu sama dengan di sini berapa? Y min Y prediksi sama dengan min 10. Jadi di sini tinggal kita isi dengan min 10. Jadi di sini min 10 dikuadratin baginya di bawah ya. N min K 5 min 2. K-nya di sini adalah banyaknya variabel bebas dan terikat. Jadi untuk X sebagai variabel bebas dan Y sebagai variabel terikat kehitung 2. Nah, kita tinggal hitung aja. Kuadrat ketemu akar, maka kan ini bisa mencoret. Akhirnya 10 ini karena kita kuadratin menjadikan 100 kalau kita akar jadi 10 gitu ya. Dibagi dengan 3 sama dengan 3,3. Ya, estimasi bakunya adalah 3,3. Selanjutnya ada standar kesalahan koefisien regresi. Di sini E berarti. E adalah standar kesalahan koefisien regresi. Standar kesalahan koefisien regresi di sini saya sebut sebagai SB ya. Nilai dari SB, standar koefisien kita, adalah menggunakan rumus SE yang kita dapat hitungkan tadi dibagi dengan akar sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X dikuadratin dibagi dengan N. Atau di sini kita udah punya SE kita adalah 3,3 dibagi dengan akar sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat itu berapa nilainya tadi? Nah, sigma X kuadrat ini ya, yang di sini ini 2893. 2893 berarti tinggal kita masukin aja 2893 dikurangi sigma X kemudian dikuadratin. Berarti kan yang ini 10 sigma X dikuadratin berarti 10201. 10201 dibagi dengan N. N-nya banyaknya 5 atau sama dengan 3,3 dibagi dengan akar dari 852. Ini tinggal dibagi aja, dikurangi ya. Ini dibagi ini 2040, 2893 dikurangi 2040, 852 diakarkan
Kemudian sama dengan 3,3 dibagi dengan 29 atau sama dengan 0,11 ya. 3,3 dibagi dengan 29 0,11. Nah, habis itu kita uji apakah F itu adalah uji F ya, G itu uji T. Uji F itu bertujuan untuk menentukan apakah variabel tersebut memang mempengaruhi. Kalau uji T itu untuk menentukan pengaruhnya itu gimana toh? Memang mempengaruhi beneran apa enggak? Kalau F itu hanya tebakannya aja. Jadi tebakan yang berlandasan data. Kalau yang uji T itu memang dihitung. Sebenarnya langsung ke uji T nggak masalah. F itu dilewatin. Tapi kalau kita bisa uji F, kenapa enggak gitu ya? Jadi kita lewati aja, kita hitung dulu yang uji F. Biasanya uji F antara uji F dan uji T itu bisa saja beda. F itu bisa bertolak belakang dengan si T. Atau kalau T jarang banget bertolak belakang dengan si F dalam artian ya memang bisa jadi bertolak belakang. Tetapi secara logika T lebih unggul gitu ya. Sekarang untuk yang F. Uji F. Nah, uji F ini kita pakai ada dua. Yang pertama adalah yang dihitung sama yang di tabel. Untuk menentukan yang di tabel, kita pakai kriteria dulu. Jadi uji F untuk menentukan F tabel itu ada dua komponen. Dua komponennya. Yang pertama itu adalah K dikurangi 1. Ini untuk menentukan koordinat dari tabelnya. K dikurangi 1, di mana K di sini adalah variabelnya, ada X dan variabel Y. Berarti 2 dikurangi 1 atau sama dengan 1. Kemudian yang kedua, N dikurangi K. N-nya di sini ada 5, K-nya di sini ada 2 atau sama dengan 3. Berarti dari sini kita punya variabelnya berapa? Nah, variabelnya berarti di sini adalah 1,3 gitu ya. Jadi kita cari dulu di tabel F nanti adalah 1,3. Nah, 1,3 itu berapa tuh? Saya akan bukakan untuk tabel F. Tabel F. Nah, saya carikan dulu 1,3 di tabel F. Ini kameranya akan saya lepas. Tabelnya ini nanti saya kirim juga ya. Nah, ini 1,3. Bentar. Ya. Jadi kalau di laptop ini adalah tabel distribusi F. Nah, 1,3 itu posisinya ada di sini ya. Ini 1, ini 3, yaitu 10,13 dengan probabilitas tadi 0,05 yang seperti yang di soal. Yang di soal tadi kan diketahui ya di sini taraf nyatanya 0,5 taraf nyatanya 5% atau 0,05. Nah, dari itu tadi kita dapat melihat 10,13. Jadi F tabel kita nilainya adalah 10,13 itu. Jadi gitu ya untuk menentukan. Nah, saya pasang lagi. Nah, 10,13 saya tulis di sini ya. 10,13. Nah, setelah itu kita menentukan nilai dari F hitung ya. Ini tadi kan F tabel. Kita akan menentukan F hitung. F hitung sama dengan F hitungnya di sini adalah pakai rumus R kuadrat dibagi dengan K-1 dibagi. Jadi ini dihitung dulu ya. Dibagi dengan 1 dikurangi dengan R kuadrat per N min K. Nah, gini. Baik, saya ulangi. Ini tadi kepotong. Jadi untuk menentukan F hitungnya di sini ada rumus seperti ini tadi. Sama dengan 11 dibagi 1. Ya pasti 11 ya.
1 dikurangi R kuadrat 11, N min K, N-nya 5, K-nya 2. Artinya ini bagi 3 sama dengan 11 dibagi dengan 1 dikurangi 11 per 3. Berapa? Negatif berapa? Ini kan 3, 9 ya, 9. Negatif 2 per 3 atau sama dengan negatif 16 gitu ya, 16,4. Nah, dari tabel ini kita tahu, dari perhitungan ini, ternyata yang dihitung sama yang di tabel gedean yang di tabel. Kesimpulannya gimana? Kalau kayak gini berarti kita terima H0, artinya yang di tabel itu yang lebih betul secara perhitungan ini. Jadi dugaannya bahwa iklan ini tidak pengaruh terhadap penjualan. Tapi apakah benar hipotesa itu? Nah, kita harus uji pakai uji T, karena uji T itu akan nanti menentukan. Selanjutnya kita hitung ke uji T. Nah, biasanya di uji T itu akan berbalik. Kalau dia salah akan dibetulkan, tapi kalau memang dia betul ya tetap betul gitu ya. Sekarang kita masuk ke uji T ya. Nah, udah kelihatan ya. Di uji T, di sini kita pakai cara yang sama, yaitu kita menentukan T hitung dan T tabel. Nah, sekarang saya akan pakai yang T tabel dulu ya. T tabel itu caranya ada 2 juga, sama kayak tadi. Untuk menentukan T tabel, yang pertama adalah kita menggunakan taraf nyata. Taraf nyatanya kan tadi 0,05 atau 5% ya, atau 5%. Kemudian yang kedua pakai rumus yang sama, N dikurangi K atau sama dengan 5 dikurangi 2 atau sama dengan 3. Dari sini kita ketemu koordinatnya yaitu 0,05, 0,05,3 ini ya. Sekarang saya akan carikan tabel T tabel itu nilainya berapa. Nah, T tabel sekarang saya akan mencari T tabel. Ini tadi F ya, yang T yang atas. Nah, ini ada banyak ya, nilai 100 ya. Kita cari yang 3 itu berarti atas. Ini kelewat ya. Nah, di sini kita ada 0,05 ini ya, 0,05. Kemudian dikeraskan dengan 3, artinya ada di sini ya, 2,356 atau 2,353 gitu ya, 2,3 ya, kelihatan ya. 0,05 yang ini taraf nyata kita 0,05, kemudian 0,3 berarti di sini nilainya adalah 2,353 yang ini. Tinggal kita tulis saja, kita bandingkan nanti. Oke. Nah, berarti T tabel kita dapat punya T tabel itu sama dengan 2,353. T hitungnya gimana? Nah, T hitungnya kita hitung. Untuk menentukan T hitung, kita pakai rumus yaitu B dibagi dengan SB. Nah, B kita berapa? B kita itu yang awal tadi. B. Menentukan B. Nah, B-nya berapa ini? 0,65 yang pertama tadi. B yang pertama tadi 0,65. Jadi kita masukkan ke belakang. Dibagi dengan SB. SB kita berapa? SB standar kesalahan koefisien regresi 0,11 ya, 0,11 sama dengan 0,65 dibagi 0,11 hasilnya 5,9. Jadi uji T kita 5,9. Sementara T tabel kita itu 2,353. Jadi di sini udah jelas kan bahwa
Saya tulis, maka benar bahwa iklan berpengaruh dalam peningkatan penjualan karena T tabel kurang dari T hitung atau terima H1 gitu ya. Terima H1. Nah, lanjut setelah itu lanjut tes ke nilai kritis. Nah, nilai kritis itu gimana? Nilai yang akan membandingkan bahwasannya T itu memang benar. Jadi T-nya kita hitung 2 kali. Nah, apakah memang berpengaruh apa enggak? Nah, T kritis di sini rumusnya ada. Ini masuk ke H ya berarti. H. T kritis sama dengan T dikalikan dengan N min K, koma alfa per 2. Nah, ini alfa ini adalah tadi apa? Yang 5% tadi loh ya. Nilai kebenarannya tadi 5%. Sama dengan T N min K, berarti ini kan 3,0,025 atau 5%, 0,05 dibagi 2, 0,025. Ini kita akan cari di tabel T lagi gitu ya. Nah, nilainya berapa? Coba di tabel T yang 0,025 itu kan ini ya, ini kan 0,025, yang ini 3 di garis ini, nilainya berapa? 3182 yang ini ya, 3182 0,025 baris ketiga, kolom ketiga, baris ketiga ya, 3,182. Kita catat dulu di sini 3,182. Oke. Nah, setelah itu karena T yang kita hitung tadi ya, T hitung lebih besar dari T kritis gitu kan, maka dapat disimpulkan bahwa iklan tersebut sangat berpengaruh positif terhadap apa? Terhadap penjualan. Maka di sini iklan sangat berpengaruh positif terhadap penjualan gitu ya. Jadi kita tahu yang T tadi, kita tahu pengaruh. Tetapi pengaruhnya gimana? Pengaruhnya positif atau negatif? Bisa aja pengaruhnya positif. Kalau pengaruhnya positif berarti dia pasti akan mengalami penjualan. Tetapi kalau nanti pengaruhnya negatif, pasti akan mendapatkan penurunan penjualan gitu ya. Jadi ada pengaruh positif sama pengaruh negatif. Selanjutnya kita menghitung I. I itu adalah persentase pengaruh. Untuk menghitung persentase pengaruh ini sebenarnya sama kayak R kuadrat tadi. Persentase pengaruh itu kita ambil dari R square. R square itu, atau tadi yang kita hitung adalah R kuadrat. R kuadratnya tadi kan berapa nilainya? 11. Berarti tinggal kita buat dia menjadi 11%. Pengaruhnya hanya 11% gitu ya. Dari data yang kita punya. Tentu kalau misalnya kita punya data lain pasti pengaruhnya juga beda lagi. Nah, soal yang terakhir yaitu C. Untuk mendapatkan penjualan sebanyak 40 unit, berapakah iklan yang seharusnya dilakukan gitu. Jadi untuk mendapatkan sampai ke 40, kita pakai ke persamaan umum regresi awal. Y sama dengan A plus B X. Maunya kita itu kan 40 unit gitu kan penjualan. A-nya berapa tadi? A-nya kan 15,07 yang kita hitung di awal.
ditambahkan dengan B, B-nya 0,65 dikalikan dengan X. Nah, X di sini adalah iklan yang akan kita cari. Jadi untuk mencapai 40 unit, berapa X yang kita butuhkan? Berarti kan kita tinggal menghitung biasa aja kan. 15,07 ini kan bisa kita taruh ke kiri. Ini jadi 24,93 sama dengan 0,65 X. Gitu kan? Atau X-nya sama dengan 24,93 dibagi dengan 0,65. Atau hasilnya di sini sama dengan 38 kali gitu ya. 38 sama dengan X atau 38 kali. Jadi untuk mendapatkan penjualan 40 unit diperlukan setidaknya 38 kali iklan gitu ya. Jadi tinggal dimasukkan aja. Saya harap ini tadi dapat memberikan penjelasan. Mungkin yang apabila ada yang ditanyakan langsung aja WA ke saya. Nggak usah di grup juga nggak apa-apa, langsung aja ke WA privat. Kalaupun nanti memang butuh di grup ya nggak apa-apa, biar teman-temannya juga sekalian terjawab dengan pertanyaan yang tidak mengulang-ulang lagi ya. Nanti UASnya juga kayak gini cara baca tabelnya ya. Kita pakai 2 tabel aja, T sama C-nya sama kayak ini tadi. Mungkin sampai sini dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.